Malam ini saya akan sampai di titik yang Anda Sherlock. Kita sudah buat, kita akan sewakan hotel ke Habib ini. Saya akan sewakan hotel, kita akan jamu dia dengan makanan yang paling enak. Untuk apa? Persiapan fight dan pembelaan kepada Bahar Smith. Dia datangkan malam jauh dari Jawa Timur ke Jakarta hanya untuk membela Bahar Smith. Ya, Habib yang ini, yang pakai kacamata ini. Dia nantang Harry Pras dan dia siap bela Bahar Smith. Dalam tubuh saya mengalir dalam rasul. Diam! Ada salah satu Habib yang koar-koar nantangin Harry Pras. Ngajak Harry Pras bertemu untuk pembuktian. Pembuktian bahwa Habib-Habib yang selama ini saya bahas, ternyata mereka benar. Dan Harry Pras lah yang salah. Sampai-sampai dia mau bela Bahar Smith. Nanti kita akan diskusi. Setelah itu kita fight tanpa aturan. Katanya begitu. Oh, karena dia Habib, teman-teman. Kalau bukan Habib, gak akan saya ladeni. Dan kalau bukan Habib atau orang yang cukup berpengaruh untuk bisa saya buktikan, gak akan saya ladeni. Karena ribuan yang nantang-nantang Harry Pras beginian. Jadi tim kuasa hukum dan beserta orang-orang terdekat saya tidak mengizinkan saya untuk meladeni orang-orang semacam ini. Kecuali orang yang punya nama ketika saya menghadapi orang tersebut akan memberikan dampak kepada umat secara keseluruhan. Contohnya seperti Habib Bahar Smith. Kenapa Harry Pras getol menentang Bahar Smith duel? Karena memang saya menganggap memberantas Bahar Smith ini adalah jihad. Jihad melawan penipuan oleh orang yang diulamakan dan dianggap cucu Nabi tapi banyak nipu orang. Itu satu. Terus yang kedua, apabila ada Habib, ada Habib nih mau pembuktian dan lain sebagainya, Harry Pras siap menghadapi, ya, atau siapapun tokoh-tokoh yang siap menghadapi Harry Pras secara langsung. Saya siap menghadapi. Hajir Ubaidillah sudah tim Harry Pras hadapi. Dan begitu pun juga dengan siapapun orang-orang. Dan termasuk salah satu Habib ini. Ya, Habib yang ini, yang pakai kacamata ini. Dia nantang Harry Pras. Dan dia siap bela Bahar Smith. Kita baca chat-chatnya. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Penjual agama! Pada 17 April kemarin, saya sudah Sherlock kepada Habib ini untuk melakukan pertemuan karena dia katanya mau membela Habib Bahar Smith yang nipu orang itu. Yang penting datang saja ke titik ada polisi dan kuasa hukum. Saya tidak akan main hakim. Karena kan dia yang mau datangi saya katanya. Dia mau datangi saya, mau gerbek saya. Dan kemungkinan kalau Habaib mau gerbek-gerbek seperti itu akan bawa massa. Mau siapapun kau punya backingan, gak ada urusan. Kapolda, Kapolri, Presiden, gak ada urusan, Ayo keluar, Enak aja. Jadi harus ada kuasa hukum dan pihak aparat. Dan misalkan memang harus duel, ya kita akan duel. Tanda tangan dulu, duelnya di mana? Seperti apa mekanismenya? Gak boleh sembarang duel tanpa saya menghasilkan apa-apa dari duel itu. Kecuali pendidikan kepada umat. Pendidikan dan pembuktian bahwa Habib penipu tidak akan pernah bisa dibela dengan cara yang hak, melainkan dengan cara batil seperti ini. Justru saya yang akan main hakim. Mau ada polisi atau tidak, ya saya ke situ sekarang. Ini jam 7 pagi ya teman-teman. Jam 7 pagi 17 April orang ini mau datangi saya katanya. Saya sudah Sherlock, saya sudah hubungi kuasa hukum dan polisi untuk ngawal acara nanti sore. Jadi acaranya kita langsung akan duel dan pembuktian ilmiah kalau Bahar Smith benar dan Harry Pras yang salah. Jangan sampai tidak datang, ditunggu, jangan banyak chat terima kasih. Saya chat begini agar orang ini benar-benar datang dan tidak panjang lebar ngechat saya. Tapi apa buktinya teman-teman? Dia ngechat Suntoloyo. Kita baca chatnya. Saya sampai situ malam ya nyet tuh. Pakai segala memonyet-monyetkan orang. Sudah kelihatan kan adabnya para habaib bagaimana? kamu kera-kera bersorban, kau yang monyet, anjing. Ya begini, hawa nafsu yang mereka utamakan. Bukan ilmu, bukan adab, bukan akhlak. Meskipun mereka punya slogan, adab di atas ilmu. Enggak, memang seperti ini. Lagi perjalanan dari Jawa Timur. Berarti dia sudah jalan teman-teman dari Jawa Timur ke tempat saya di Bogor. Gak usah bawa polisi, kita tarung bebas, siap. Ya, gak perlu nyet-nyet, tetap akan ada polisi dan kuasa hukum untuk menjaga peraturan berjalan semestinya. Saya punya aturan, ya, karena saya bukan preman. Saya bukan preman ketemu di jalan baku hantam lalu tidak menghasilkan apa-apa demi umat. Enggak, saya bukan preman seperti kalian. Kalau hanya untuk baku pukul, saya tidak akan ladeni tanpa sebab yang harus diselesaikan. Karena saya bukan preman seperti Anda. Peraturan apa orang tarung bebas? Ya tarung bebas juga ada aturan. Di MMA ada polisi juga. Ya polisi juga ada di sana. Pihak keamanan ada di sana. Kuasa hukum juga ada di sana. Mau tarung apapun saya siap ladeni agar sesuai dengan prosedur.
dan sesuai dengan kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, buat apa kita bertarung tanpa adanya hasil untuk kita edukasikan kepada umat? Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Penjual agama! Peraturan apa? Orang tarung bebas peraturan harus ladeni saya sudah jauh-jauh. Oh iya, ya jelas akan diladeni, jangan khawatir, tapi harus sesuai prosedur. Gak ada prosedur, lu laki, saya laki, tarung bebas dah kelar, gak usah ini itu tuh. Cara preman teman-teman. Orang yang punya ini, Habib kalau punya ini, punya otak, pasti dia akan mengedepankan otaknya. Karena otaknya sudah gak ada, sudah ompong-melompong, gak bisa membela Bahar Smith. Langsung ngajak berantem dia. Intinya saya belain jauh-jauh, siap saya kritis, atau Anda dah simple. Saya jelas laki, makanya adu otot dan otak, kalau berani akan makin habis otot dan otak Anda. Saya bilang begitu. Jadi bukan cuma adu otot, tapi juga adu otak. Good, ditunggu. Awas kalau sampai tidak datang. Siap, intinya dari awal saya sampaikan saya hanya mau fight. Gak ada bahas agama. Karena bukan ahlinya. Perhatikan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Penjual agama! Di sini dia sudah menghindar dari pernyataan dia yang awal untuk membela Habib Bahar. Ya, saya punya screenshotannya teman-teman. Jam 13.11, saya dari awal gak ada bela Bahar, gak ada bela Uwah. Yang saya mau hanya fight, bukan urusan agama. Saya sudah bilang sat. Jadi bangsat katanya. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahar Smith kan begitu juga, bangsat-bangsat juga sering dia ucapkan. Ini kelihatan jelas akhlak sedulurnya ini. Saya kasih screenshotan yang dimana dari awal dia mau bela Bahar Smith. Habib Al-Attos. Ya, namanya Habib Al-Attos. Tinggal kalian cek lah Instagram ini kalau tidak percaya. Bahar Smith atau Adi Hidayat bisa Anda bela? Itu WA saya kocak dari tadi udah saya kasih. Pilih salah satu. Ya oke, serah lu. Tuh, dia sudah bilang terserah. Artinya dia sudah siap membela keduanya, Bahar Smith atau Adi Hidayat. Bahasa Anda sudah memperlihatkan Anda tidak akan berani menemui saya. Wah, senang nih gue, ayolah. Tuh, perhatikan, dia sudah bilang terserah, mau bela siapapun. Nah, setelah saya kasih bukti semacam itu, dia masih saja ngelak. Tunjukkan kalimat saya mau bela Bahar, nyet. Tidak ada, saya mau cuman fight, gak ada argumen. Saya sudah bilang dari awal, ya nyet, saya hanya mau fight. Tarung bebas sama Anda, sudah itu saja. Takut isi otaknya kelihatan kosong ya, saya bilang begitu. Takut kalah ya, takut sekali otaknya kelihatan kosong. Takut mati. Nah, terus saya balas. Saya gak ada takutnya. Masa masalah agama cuma mau diselesaikan dengan baku pukul? Dikira agama ini dibangun di atas pemikiran preman seperti Anda, cucu palsu Nabi. Temui saya dulu, baru kita lihat siapa yang akan masuk ICU. Kan saya bukan ahli agama. Tuh. Dalam tubuh saya mengalir dalam Rasul. Diam! Perhatikan teman-teman. Ketika si Khabib ini mulai terpojok, yang dia lakukan adalah ngaku, saya bukan ahli agama. Cucu Nabi ngaku bukan ahli agama. Terus ngapain Anda jadi cucu Nabi? Situ juga bukan ngapain bahas PA tuh. Bahasanya seperti ini. Habib teman-teman. Habibi Al-Attos namanya. Ketika dia minta bukti lagi, saya berikan bukti lagi kalau dia mau bela Bahar Smith. Tuh, perhatikan. Habibi Al-Attos. Berani gak bela ulama yang saya bahas? Kalau berani kita ketemu sore ini. Kita chatan dari pagi, sampai sore, sampai malam, sampai tengah malam gak ada dia datang. Ya oke lah, saya bela ulama siapa yang Anda mau. Yang penting saya bisa ketemu Anda. Ketika dia mulai berani seperti ini, dan saya kunci, saya screenshot, jadikan barang bukti. Untuk sebagai kekuatan hukum kalau para Habib ini memang benar-benar ingin menyampaikan yang hak, pada kenyataannya cuma mau maki-maki. Jadi setelah semua kesepakatan ini berlanjut, ujung-ujungnya dia tidak berani untuk menemui saya, teman-teman. Malam ini saya akan sampai di sana katanya. Malam ini saya akan sampai di titik yang Anda Sherlock. Kita sudah buat, kita akan sewakan hotel ke Habib ini. Saya akan sewakan hotel, kita akan jamu dia dengan makanan yang paling enak. Untuk apa? Persiapan fight dan pembelaan kepada Bahar Smith. Dia datangkan malam jauh dari Jawa Timur ke Jakarta hanya untuk membela Bahar Smith. Saya sudah sangat senang gitu. Akhirnya ada Habib yang bisa bela Habib. Ya, pastinya penipu akan dibela dengan cara nipu juga. Kita sudah hubungi tim. Heri Plus sudah hubungi tim. Tolong siapkan hotel. Tolong siapkan makanan. Tolong buatkan prosedur untuk kita ajukan kepada pihak hukum untuk melakukan 2 agenda besar, yaitu pembelaan kepada ulama Bahar Smith. Ulama.
ulama Bahar Smith yang banyak nipu orang itu, setelah kita melakukan pembuktian bahwa Harry Pras salah di dalam menyatakan Bahar Smith penipu, maka saya siap untuk menghadapi konsekuensi pidana apapun. Kita sudah mau buat tuh prosedurnya. Terus yang kedua, duel ya. Jadi saya akan benar-benar duel sama Habib ini, teman-teman. Agar apa? Agar benar-benar pembuktian siapa yang laki, adu otak dan otot. Dua prosedur, dua persyaratan sudah kita buat. Saya sudah tunggu kedatangan dia. Dari pagi, siang, sore, malam, yang katanya dia malam akan sampai di Cibubur, sampai jam 12 malam dia gak datang-datang. Gak ada nelpon, gak ada chat, gak ada kabar. Tiba-tiba, setelah lewat 2 hari dari jadwal pertemuan, tepatnya pada 19 April, dia nge-share salah satu video dari kelompoknya yang tidak saya tonton itu. Pengecut, penipu, pendusta, penjual agama, oh jelas. Jadi julukan itu memang pantas untuk disematkan kepada para habaib semacam ini. Karena sudah terbukti tipu-tipunya. Ngomong panjang lebar, si Habib sampai dia mau ngutus orang, teman-teman. Orang saya hanya berjalan 2 jam ke situ. Nih, katanya begitu. Wish, dikira saya akan takut. Saya tungguin di titik sampai jam 12 malam. Nggak ada tuh orang-orangnya. Mana orang-orang yang mau datang ini? Jangankan kalian datang ke markas Harry Pras. Saya datang ke markas kalian. Seperti saya datang ke muridnya Kiai Az-Zahim itu. Hey Allah, 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 hey. Oh, nggak ngaji ini. Harry Pras datang sendirian. Dia yang awalnya menjebak Harry Pras dengan kalimat apa? Kita bertemu tatap muka, face to face. Kita diskusi ilmiah katanya. Saya dan Anda. Berdua. Ketika saya sampai di titik, ternyata sudah ramai orang. Para santriwati. Mereka laki-laki, tapi santriwati mereka. Untuk menghadapi satu Harry Pras, mereka harus mengumpulkan puluhan orang. Akhirnya apa? Dipaksa minta maaf. Ya begitulah mereka. Cara premanisme. Mereka dididik oleh guru mereka, mungkin hasil dari zikiran Allah hey, ya seperti itu. Allah, hey 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 Allah, hey. Oh, nggak ngaji ini. Gurunya ngajarin Allah hey, muridnya hey-heyan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi begitu kronologi di mana Habib takut benar menghadapi Harry Pras. Sampai-sampai lari terbirit-birit semacam ini. Apalagi Bahar Smith. Bahar, Anda mau lari ke lubang semut pun akan Harry Pras kejar. Ingat itu.